Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kita di Cinta Anggrek Spesies Indonesia, Kalimantan Tengah, dalam 1001 kisah anggrek. Kali ini saya bersama dengan Bang Tony. Beliau ini adalah pengoleksi anggrek atau kolektor anggrek, kemudian koleksi Nepenthes juga, ya, kantong semar ya, alokasia, ada juga alokasia. Kemudian yang jelas beliau ini adalah pemulia anggrek, jadi apa, mak comblang anggrek ya berarti ya. mak comblang ya. Jadi beliau ini sudah banyak mengkawin silangkan beberapa jenis anggrek yang ada di Kalimantan Tengah ini. Sudah ada yang lokalan ya. Yang lokal ya. Yang lokalan aja ya. Jadi antara lokal dengan lokal tuh ya. Ya, lokal dengan lokal. Interlokal ya. Lokal sama juga tetap lokal ya. Nah, kita hari ini berbincang-bincang tentang apa saja yang berkaitan dengan anggrek. Nah, jadi apakah itu jenis-jenisnya, perawatan, hunting juga. Nah, kali ini ada satu hal yang ingin kita bahas, Bang Tony, yaitu kenapa kita harus memilih anggrek spesies, kenapa kita harus anggrek hibrid. Kan ada juga orang yang fanatik dengan anggrek hibrid tuh. Iya, betul. Ada yang fanatik dengan anggrek spesies. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, Bang Tony? Tapi kalau memang benar-benar dia seorang yang penghobi dan pencinta anggrek, itu pasti nggak akan pilih-pilih. Baik pilih-pilih ya. Ya, baik hibrid maupun spesies itu tetap pasti dia rawat dengan baik. Ya, dia akan milih-milih. Itu suka-suka orang. Suka-suka orang. Kalau misalnya ada orang yang suka spesies sekian persen, suka hibrid sekian persen, silahkan, nggak masalah. Yang jelas kan itu adalah kebahagiaan bagi masing-masing yang memelihara anggrek. Yang memelihara. Nah, kalau Bang Tony ini kira-kira suka spesiesnya berapa persen, Bang Tony? Saya spesiesnya 90%, hibridnya 90%. Ya, hibridnya 10%. 10% ya. Ya. Tapi hibrid kan ada juga nih di depan Bang Tony. Ada. Nah, ini nih di lingkungan sini banyak sekali anggrek nih ya. Jadi ada yang hibrid juga. Itu hibrid untuk apa, Bang Tony? Pelihara hibrid Bang Tony ini? Ya, hibrid itu ya pelihara aja sih, namanya saya lihat gitu ya? Suka aja, saya lihat bunganya agak bagus ya. Jadi nggak semua hibrid sih saya pengen beli kan. Yang saya unik, lihat agak unik, warnanya agak bagus itu. Bentuk bunganya cantik kayak saya. Baru pelihara. Baru pelihara. Nggak apa-apa, Bang Tony, kan kita nih. Kan juga bisa dipakai untuk sebagai indukan juga kan. Disilangkan dengan spesies kembali kan. Oh, betul. Artinya bahwa sebenarnya kita ini kalau pelihara anggrek apapun yang kita pelihara, baik hibrid atau spesies, itu sama saja ya. Pemeliharanya sama juga, Bang. Sama aja. Nggak ada perbedaan. Oh. Ya. Artinya perlu sentuhan bagi yang. Iya, perlu sentuhan. Sentuhan itu kan macam-macam tuh, Bang Tony. Ya. Perawatan penyiraman segala macam kan banyak ya. Iya. Kita ke anggrek spesies dulu, Bang Tony. Iya. Kira-kira anggrek spesies ini bedakannya dengan anggrek hibrid itu seperti apa, Bang Tony? Bisakah kita lihat dari sosoknya saja, misalnya, oh itu anggrek spesies, oh itu anggrek hibrid, bisakah seperti itu, Bang Tony? Kalau kita setiap hari sudah terbiasa dengan anggrek, pasti ketahuan lah ya. Ketahuan ya. Memang itu spesies maupun hibrid. Kan kebanyakan kan hibrid kan yang di pasaran tuh kan kebanyakan kan ada cuma berapa genus ya. Iya. Seperti Dendrobium, Vanda, Phalaenopsis, Cymbidium ya. Iya. Kolagen juga bisa terhitung jumlahnya kayak. Iya. Itu anggrek-anggrek top tuh berarti. Sama berapa sama berapa silangan intergeneri kan. Iya. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya kita nih kalau kita baru kenal anggrek nggak bisa dong menentukan oh itu hibrid spesies, nggak bisa ya. Kan kebanyakan pikiran orang anggrek hutan tuh ya umbinya batangnya kecil-kecil, daunnya seperti apa kan beda lah. Kecuali kalau ke hutan langsung pasti tahu ya. Tahu ya. Iya. Nah, kalau anggrek hibrid, Bang Tony, kalau anggrek hibrid tuh kita bisa itu, Pak, kayaknya seperti apa kita bedakan tuh ini hibrid? Misalnya kebetulan ada anggrek spesies, ada anggrek hibrid berjejer tuh dua pot, bisa nggak dibedakan? Kalau masih dalam satu spesies atau genus, misalnya satu genus yang sama, dendro. Misalkan dendro seksi pelanante atau kaki itu yang keriting itu ya, spatulata ya. Nah, itu kita misalkan spesies sama hibridnya kita nggak akan tahu. Nggak tahu ya. Misalnya dari kecil, misalnya dari dia kecil ya penampakannya sama aja sih. Setelah dia berbunga baru tahu.
Jadi kita untuk menentukan bahwa spesies anggrek itu kita nanya sama yang jual gitu. Heeh. Nanya sama yang Nah, jual. kecuali jenis-jenis kayak Phalaenopsis itu mungkin masih bisa ya. Masih bisa. Nah, kecuali ya manusia yang daun-daun tebal seperti Amabilis itu kan masih Iya, mirip-mirip iya, ya, dan iya. hibrid ya. Nah, seperti itu. Tapi kebanyakan kalau Phalaenopsis yang spesies kan daunnya lebih tipis, Iya. lebih bagaimana bentuknya kan. Kalau hibrid kan agak beda ya. Itu Bang Tuni kalau kita lihat dari tanaman ya, Iya. sosok tanaman. Kalau dilihat dari bunganya kira-kira bisa nggak? Karena kan Dari bunga lebih jelas lagi lah pasti kan. iya, iya. Enggak kan seperti ini biasanya Bang Heeh. Toni kan kalau misalnya kita lihat kalau ada lihat anggrek apa namanya bunganya ungu atau pink atau putih, wah anggrek gitu ya. Kan itu nggak tahu tuh hibrid pak spesies gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya lihat bunga anggrek itu anggaplah bunga dendro ya. Iya. Nah, itu bisa nggak sepintas kita oh itu hibrid, oh itu spesies bisa kira-kira ya. Kalau sudah sering bergaul ya pasti Oh, bisa pasti kan. bisa ya? Nah, pasti Oh. bisa. Jadi kuncinya tuh kita Mengenal ya. harus kenal dulu Harus kenal ya. dulu ya. Oh. Jadi itu enggak apa namanya Enggak. prosesnya enggak sehari dua ya. Iya, heeh. Nah, jadi kita yang jelas mengenal beberapa jenis anggrek. Hmm. Nanti lambat laun kalau kita udah kenal dengan sendirinya kita akan bisa membedakan begitu Iya, kira-kira ya, Tony. Soalnya kalau kita sudah pelihara di rumah atau di kebun atau di mana kan kita kan nggak tahu kalau campur kan, kalau untuk orang awam kan nggak ngerti kan. Iya. Misalnya dendro apa ya yang bunga-bunga bulat misalkan jenis apa gitu kan, sama aja dengan dendrobium larat kan. Iya. Ya kan, kurang lebih sama. Larat itu ya, yang jelas itu itu banyak dipelihara orang juga banyak ya. pelihara orang kan, sepintas kan seperti mirip hibrid ya. Iya. Ya kan? Betul. Padahal itu spesies ya. Spesies kan ya. Nah ini untuk pengetahuan kita sahabat anggrek, kira-kira Bang Tony jenis-jenis yang spesies nih, spesies yang top itu yang khususnya dendro ya, yang banyak beredar di pasaran gitu, apa saja itu Bang Tony? Kalau dendrobium kebanyakan yang beredar sih jenis yang hibrid atau yang spesies? Yang spesies tapi sangat terkenal. Anggaplah dia. Ya kebanyakan section Palanante sama section spatulata ya. Yang banyak yang digemari kan, bunganya besar dan awet ya. Iya. Seperti apa anggrek larat. Contoh dendrobium yang spatulata ya, kayak lineale, discaler tapi kebanyakan yang spatulata ini kan Indonesia bagian timur semua ya. Iya. Kalau kayak Kalimantan ini kebanyakan ya menguasai section Calcareifera ya. Iya. Jenis-jenis yang menjuntai ya. Ya, sama section dendrobium kan yang menguasai. Kalau gini Bang Tony, kalau Mantanga itu masuk di mana itu Bang Tony? Mentanga itu sih ya nggak tahu yang tengah berantahnya kan. Ceritanya pun masih simpang siur, cuma katanya kan. Seingat saya sih, saya pelihara dulu ya, dari saya kecil pelihara, orang tua saya ingat saya kecil belum ada Mentanga sih zaman dulu ya. Belum ada Mentanga ya? Nggak ada, saya ingat saya. Yang ada cuma larat. Ya larat, iya saya tahu kalau larat memang dari zaman dulu. Ada kemiripan nggak dengan larat itu? Ya cuma yang mirip kan. Barangkali ini moyangnya itu ya. Kemungkinan kan kita cek dulu genetiknya kan. Larat. Ya pastilah, gitu. pasti ya. Karena bunga bulat, bunga kupu-kupu kan ya. Palanante ya. Ya section Palanante. Oh, berarti itu tidak bisa kita pastikan bahwa anggrek dendrobium itu dendrobium apa? Mentanga itu spesies ya? Ya enggak, itu jauh dari spesies. Pasti itu ya? Pasti saya yakin sekali. Apalagi mengakunya dari Kalimantan Tengah. Saya yakin nggak ada. Karena bukti-bukti data pun nggak ada. Nggak pernah orang. Saya berapa puluh tahun masuk hutan aja nggak pernah menemukan. Oh iya. Jadi ini mohon maaf nih Bang Tony ya. Ini untuk pengetahuan, untuk pemahaman kita juga nih. Karena kan ada juga yang mengklaim bahwa anggrek Mantanga itu adalah anggrek spesies. Dan di situ ditulis ada penyebarannya di bla 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 gitu ya. Ya. Nah, apa yang penyebarannya apa sudah pernah diteliti apa belum? Iya. Itu. Artinya bahwa ada nggak kesaksian orang tuh foto di habitatnya, gitu. di habitatnya seperti jadi apa? Belum ada itu Bang Tony? Belum ada. Kalau cuma katanya saya juga bisa buat bilang-bilang katanya gitu kan bisa aja. Oh iya. Semua orang bisa ya. Ya katanya kan kita kan bukti data kan. Iya. Nah ini sahabat anggrek Mantanga itu dari tentu saja dari bunganya ya kita bisa menentukan bahwa itu bukan spesies. Ya, dan asal usulnya pun juga belum bisa ditelusuri secara soalnya anggrek section Palanante dan spatulata itu belum ada. Selama ini dari peneliti dari zaman Belanda dulu belum pernah menemukan, yang mereka sudah meneliti dari lebih awal ya. Iya. 2 jenis section itu yang ada di Kalimantan.
Itu sejak kapan tuh Bang Tony adanya anggrek spesies, bukan anggrek Mentanga ini sejak kapan ada Anggrek munculnya? Mentanga itu sekitar akhir-akhir tahun 90, mulai tahun 2000 tuh baru saya mulai terdengar. Dari mana itu kira-kira? Ya nggak tahu juga, mungkin ada yang orang mungkin ikut lomba, nggak tahu kasih nama anggrek apa, akhirnya dikasihlah nama sendiri. Saya juga nggak tahu istilahnya. Ada yang bilang dari luar negeri lah, dari Jerman lah. Itu kan cuma katanya kan. Itu katanya ya. Nah, ada buktinya kan. Soalnya kalau memang buktinya dibawa kan, pasti kan mereka luar negeri kan lebih bagus. Indukan datanya, indukan betina, indukan jantan tersilang dengan siapa kan, pasti sudah masuk. Soalnya kan dari tahun 1000 berapa kan sudah, rata-rata kan mereka tahu semua sudah data-data Jadi 1900-an. Jadi kita ngira-ngira berarti Iya, ya. ngira-ngira. Ngira-ngira aja itu anggrek ini anggrek apa namanya? Silangan jadul. Iya, seperti anggrek capung kan. Oke, Nah, anggrek capung. Iya kan? Oh iya. Ya, seperti itu kan. Padahal tuh bagus anggriknya tuh Bang. Bagus ya. memang, Mentanga tapi kan itu top ya. tapi kan asal usul silsilahnya kan kita nggak tahu. Itu kalau ikut lomba gimana itu Bang Tony? Ya nggak tahu. Kalau untuk Bisa ikut nggak lomba ikut ya, lomba kira-kira? kalau menurut saya sih nggak bisa. Kita pertama indukannya nggak tahu, registernya kapan, Iya. mau diregister gimana, mau Namanya indukannya apa gimana gitu? ya, indukannya kan nggak tahu apa aja. Paling-paling kita mengira misalkan jenis kayak lineale bougainville atau bagaimana kan. Iya, iya. Antara itu kan kita nggak tahu indukannya lineale atau apa kan, masih nggak tahu juga kan. Iya. Itu berarti Bang Tony ya, anggrek yang belum jelas asal usulnya. Ya, itu yang Belum jelas, ya. yang diklaim. Jadi, Banyak yang mengklaim itu spesies Kalimantan Tengah awal-awal dulu. Awal-awal dulu ya. Bahkan itu Sampai rame dunia peranggarekan ya. anggrek fenomenal ya. Agak Bang Tony. fenomenal ya. Yang harganya lumayan juga, Harganya menguras juga. kantong ya. Iya. Ini punya nih Bang Tony ini. Lumayan. Lumayan juga. Lumayan ada. Waduh. Sempat menikmati manisnya. Ya, Mentanga manisnya, gitu ya. mentangai dan capung ya. Iya, dan capung ya. Ini ada yang pertama dulu Mentanga ya, kemudian capung Capung, ya. Nah, capung berarti sama juga ya. Soalnya banyak kisah versi-versi mentangai dan capung tuh versinya banyak. Versinya banyak. Ya, ada yang mengaku saya memberikan nama lah dulu tahun segini, ada ini gara-gara inilah, ada yang bilang dari ini cerita. Iya, Itu kan cuma cerita kan. Cerita. Kita juga bisa buat cerita nih Bang Saya Tony. juga bisa buat cerita kan. Nah, gitu sebenarnya kamu bikin cerita. Jadi kalau saya jujur, saya nggak tahu asal usul dari mana, siapa yang membawa. Iya. Apakah dari zaman penjajahan dulu mereka kolonial Belanda kan? Tapi gini barangkali Bang Tony ya, kenapa ada anggrek Mentanga, anggrek dan capung dan sebagainya? Karena untuk keperluan bisnis kayaknya itu ya. Ya bisnis itu. Bisnis ya. Bisnis, Jadi supaya laku Ya, dibuat cerita, ya, gitu, dibuat cerita. Sebenarnya kemungkinan seperti itu. kemungkinan seperti itu ya. Soalnya kita yang istilahnya sudah ke hutan itu di daerah lama. Mentanga, di daerah apa itu nggak pernah lihat. Saya ya? dari umur belasan sampai umur 40 lebih sekarang ini Nggak pernah. belum pernah. Ketemu orang yang ketemu juga nggak pernah ya. Saya ketemu juga nggak pernah. Saya sesuaikan dengan yang kapan hari ada penyebaran di sini. Saya cari juga nggak ada. Itu Ya. berarti memang cerita berarti Cerita. ya. heeh. Cerita. Heeh. Nah, jadi Atau mungkin saya kurang piknik mungkin ya. Kurang ke hutan lagi mungkin ya. Kurang dalam masuk hutannya. kalau piknik di apa namanya di Google piknik aja ya Bang. Iya, Ya. Tapi itu tadi ya kan. Heeh. Kekurangannya kalau nggak ada nama, nggak jelas namanya itu Ya, nggak bisa yang diketombakan ya. Tapi di Palangkaraya dulu seingat saya tuh juara itu Bang Tony. Kenapa sampai gitu? Ya, Apa nggak tahu. lokal boleh ya? Mungkin lokal, tapi kalau menurut penjurian, apalagi juri sudah bersertifikat, Nggak bisa itu. sertifikatnya internasional, nggak akan lah, nggak akan akan bisa, nggak masuk kelas apapun, mau hibrid apa, kalau indukannya Iya. namanya nggak ada, Heeh. ya asal susul ya kan, moyangnya harus tahu. Namanya tuh harus jelas. Heeh. Beda dengan tanaman dan Misalkan kayak bantimurung misalkan, Iya. nah bantimurung kan, itu kan ada silsilahnya lengkap semua kan, Iya. seperti itu kan, Oh iya Bantimurung ya, asalnya dari sana kan? nenek Silangannya moyangnya kan ada berapa kan, Iya, ada berapa kali persilangan kan, Iya. nah seperti itu kan dapat disilakan. Iya. Kalau mentangai dapatnya nggak silsilah ya. Susah ya kita Susah, kalau menjelaskan kalau apa namanya jenis-jenis anggrek seperti ini kan versinya macam-macam Iya, kan. Nah jadi yang pasti itu bukan anggrek spesies Bukan ya. spesies ya. Dan kalau menurut literatur banyak literatur itu ya penyebaran anggrek yang seksi pelayanante itu kayaknya memang nggak ada yang sampai ke Nggak ada. Kalimantan ya. Nggak ada sampai ke Nggak ada Kalimantan. Heeh. Itu bagian timur Indonesia berarti. bagian timur. Heeh. Nah, iya. Nah, jadi ini informasi yang sangat penting ya sebenarnya ini untuk kita semua juga. Kita perlu memberikan informasi yang benar sebenarnya kepada siapa saja ya. Karena jangan hanya untuk kepentingan Dagang. kepentingan bisnis, nama-nama anggrek itu dibuat cerita ini, cerita itu ya. Ini sebenarnya kan untuk daerah kita sendiri juga ya. Karena kalau anggrek ini nanti diikutkan
lomba, sebagus apapun anggreknya, lomba nggak akan diterima. nggak akan termasuk ya kategori, nggak Nah, ada ya nggak kategori bisa. itu ya. Kecuali kita untuk nikmati sendiri, Oh, oh. nikmati sendiri dan untuk dagang lah hitungannya. Untuk dagang. Untuk dagang. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja Ya, kan, boleh-boleh sah-sah aja. aja. Kan? Sah-sah aja kan. Mau bikin anggrek misalnya anggrek kupu-kupu, anggrek capung, anggrek Boleh apa aja itu, ya. anggrek kunang-kunang lah misalnya kan Iya. gitu. Kalau lama-lama bisa menyala gitu kan bisa aja kan. Iya, Iya. karena suka dan Terserah suka kita ya. kasih Nanti nama. untuk Nama lokalnya ya, nama terserah. lokal tuh kita nanti mungkin lebih Heeh. lebih luas nanti lebih banyak kita bahas di waktu-waktu yang lain lagi. Ya, Karena kan ini masalah anggrek spesies khususnya untuk anggrek mentanga ini kan nanti berkaitan dengan penilaian lomba kan Iya, di situ. Tapi saya ingat tuh Bang Tony waktu lalu kita mau bikin banyak juga untuk misalkan kita untuk ekspor misalkan, Iya. kan nggak akan juga, mereka nggak tahu juga silsilanya kan, nggak bakal juga. nggak bakal kan, nggak terdaftar di RHS kan, Royal Horticultura. Iya. Kalau tanaman lain tuh kalau kita lihat untuk aglonema tuh nggak ada tuh Bang Tony, cuma namanya aja misalnya kan ini maaf ya ke tanaman hias lain. Aglonema misalnya Siti Nurhalisa itu kan nggak ada, Bikro itu kan nggak ada tuh. Nah, kalau serangan grek itu kan memang dia buat harus ya. Dia memang harus dia daftarkan kan, memang kan itu kan namanya hak paten ya. Paten ya. Hak ciptanya dia kan. Apalagi ya Bang Tony ya berhubungan dengan anggrek spesies ini. Tadi anggrek hibrid sudah, anggrek spesies ada dia. Kira-kira apa lagi nih anggrek spesies, anggrek yang jelas kan kita bisa membedakan dari bunganya juga bisa ya, dari tanamannya, bentuk daun, agak berbeda dengan hibrid kan. Khas gitu ya kalau khas ya, ada khasnya. Kalau yang hibrid tuh khas. Ya. Kalau yang spesies juga khas. Jadi kan kebanyakan kan yang hibrid ini kan dari jenis-jenis tertentu aja kan, nggak semua genus yang orang buat hibridanya kan. Iya. Jadi ketahuan lah seperti anggrek spesies misalkan. Misal jenisnya yang anggaplah yang paling yang kecil-kecil, bunga kecil, Archaeopsis gitu kan belum pernah kan. Iya. Atau Dendrobium section jenis misalnya anggrek kepang gitu. Dendrobium leoris. Memang ada beberapa teman yang di Jawa sudah buat silangan-silangannya. Mungkin orang mikir-mikir Bang Tony kalau yang kecil-kecil disilangkan. Ya mungkin kalau kita sebagai penyilang pribadi ya, untuk hobi pribadi sih nggak masalah. Nggak masalah kita ini. Kalau memang untuk bunga hias, untuk bunga potong ya, untuk ya tampilan ya. Ya mungkin kita memang seleksi indukan yang betul-betul yang betul kualitas, yang dengan ukuran kan. Iya. Mungkin saya kurang ini sih, mungkin kurang pengetahuan tentang begitu, mungkin ada yang lebih ahli. Cara-caranya bagaimana, penentuan bagaimana kita cara mengawinkan dengan kualitas yang bagus. Kita sambil belajar. Apa-apa kita kan yang namanya belajar nih banyak kegagalan dulu ya, tapi paling tidak kan kita semakin kesini semakin punya pemahaman tentang banyak untuk mengkawin silangkan anggrek ini. Terakhir anggrek apa tuh yang dikawin silangkan Bang? Bukan yang baru-baru ini. Yang sudah berbunga Bang. Yang sudah bunga sampai kemarin saya buat kolagen pandurata dengan asperata. Iya. Itu Kak, mungkin saya remake, tapi kalau itu namanya kolagen Buford DNC. Tapi kalau saya cek dari RHS Buford DNC itu asperata dengan pandurata. Yang dibaliknya saya bikin kebalikannya aja. Ya mungkin kalau itu tetap sama aja, tetap kolagen Buford juga. Iya. Karena hasilnya sama juga, kurang lebih mirip. Hasilnya sama. Walaupun dibolak-balik indukannya. Saya pingin nih Bang Tony ya, kalau ada ya yang jenis-jenis kolagen tadi ya. Kolagen kan rata-rata besar ya. Besar. Ada nggak, bisa nggak kira-kira dibuat mininya Bang Tony? Ya kalau kita buat mininya kita cari indukan yang mini kan. Mini ya. Bisa ya? Bisa. Ada jenis-jenis yang mini kan, seperti jenis Motley. Ya banyak kan macam-macam kan yang jenis yang kecil-kecil kan. Tapi ya bunganya mungkin kita silangkan dengan bunga yang jenis kolagen-kolagen yang bunganya banyak kan. Atau seperti jenis kolagen-kolagen yang bunga banyak seperti Diana. Iya. Atau Rujosini seperti itu kan. Tergantung. Nanti kita habis itu kita silang ulang lagi dengan apa begitu. Tergantung tujuan kita menyilang untuk apa dulu. Panjang ya. Tergantung tujuan kita apa. Kita maunya mau seperti apa tujuan kita menyilang kan. Iya. Mau pengen cari bunga besar kah? Atau warna bunganya kah? Mini kah? Ya, bunga tergantung. Kita tapi itu semuanya butuh proses sih memang ya. Proses ya. Dan kolagen ini kan termasuk lama juga sampai dia berbunga kan. Dan itu nggak setahun 2 tahun ya. Nggak setahun 2 tahun. Butuh proses. Makanya perlu dihargai ya orang yang sudah menyilang selama ini ya. Iya, betul. Kita ini sebenarnya berpotensi Bang Tony ya di Kalimantan Tengah ini, tanaman ini banyak ya.
potensi sekali untuk mengeluarkan banyak-banyak anggrek silangan. Iya. Sebenarnya ya, Sebenarnya kalau orang-orang di Jawa tuh sudah maju lah, kalah lah. saudara-saudara kita di Jawa yang Heeh. penganggrek di Jawa tuh sudah luar biasa. Oh, maju sekali sudah. Maju sekali. Heeh. Jadi seleksi anggrek sana tuh wah, Lengkap, indukannya lengkap juga, indukannya spesies-spesies lengkap, indukannya juga sudah. Nah, jadi fasilitas juga Bang Tony, Iya. fasilitas juga kan. Heeh. Nah, kita di sini kayaknya memang yang jelas dukungan ya, yang dari dukungan. Khususnya yang jelas untuk anggrek maskot Kota Palangkaraya kita sendiri aja, kita kan masih ekor tikus ya. Ekor tikus. Sekarang ini kan Terancam. sampai saat ini Sangat terancam sudah kan. sepertinya kita sudah Tapi masih bersyukur ada teman-teman di Jawa yang sudah membotolkan kan. betulkan ya. Jadi bersyukur. Jadi kita masih bisa lah. Tapi sayang untuk di alam agak di Jawa ya. sayang di Jawa Sayang ya. di Jawa. Padahal kita di sini lab-lab ada aja dari dinas terkait atau universitas terkait juga ada lab-lab, sebenarnya kan bisa dipakai sebenarnya kan. Jangan-jangan mereka sudah ngawin sudah membudidayakan. Nah, kita juga nggak tahu kan, belum ada info selama ini kan. Udah ada rilisnya ya. Mungkin ada sudah rilis tapi diam-diam kan. Nggak tahu juga kita kan. Aduh. Sayang Bang Tony. Seharusnya gini ya. Kalau kita cerita maskot Bang Tony ya. Maskot dari daerah lain misalnya maskot dari, anggaplah di provinsi tetangga kita sana kan ada maskotnya Amuntai ya, Hulu Sungai Utara ya. Sana Itik ya maskotnya sana. Itik itu kalau dilihat ceritanya itu Bang Tony, dari telur ya. Dari umpannya dulu nih, dari umpannya ya, makanannya pakannya beda. Sampai satenya ada orang jual Bang Tony di sana. Ya. Jadi mulai makanannya, telurnya, anakannya, kemudian yang remajanya, yang dewasanya, yang siap, semua ada sampai satenya. Nah, kita ingat cerita di mana, di Papua juga ya. Di Papua itu juga saking anggrek itu betul-betul diusahakan. Sampai tasnya itu tas khas dari Papua itu ya. Itu sampai dari anggrek juga Bang Tony. Ya bagus kan seperti itu. Bagus sebenarnya. Jadi di Palangkaraya nih ya, maskot Palangkaraya ini sejatinya juga karena ini maskot. Jadi kalau orang mencari anakannya ya, anakannya, botolannya, misalnya kan yang seedlingnya, yang berbunga harusnya ada ya Bang Tony. Harusnya ada ya. Tapi kira-kira belum aja Bang Tony itu ya. Tapi kalau yang jual-jual ada sih. Yang jual ada ya. Tapi itu kan ada ada pasar tertentu kan? Enggak nggak bisa. Tidak selalu ada kan? Nah, dan itu kan termasuk yang dilindungi juga kan? Iya. Jadi kalau untuk pengiriman ya memang nggak bisa kan? Iya. Tapi yang dijual itu kan Bang Tony, kalau sudah misalnya sudah perbanyakan dari botolan segala macam itu kan boleh-boleh aja kan? Nah, kalau yang sudah nggak tahu juga saya, kalau menurut selama ini sih boleh-boleh aja kan kita kan jual. Selama ini saya sih nggak pernah sih kirim keluar jenis-jenis begitu ya, karena takut juga ya. Takut juga dengan peraturan ini kan. Itu kan pasti saya cuma jual, saya cuma peredaran lokal aja kalau saya kan. Tapi kan sudah teman-teman terdekat hasil budidaya. Sebenarnya boleh sih, tapi kalau mau resmi ya berizin memang kan. Tapi kan juga yang menjual itu juga ada izinnya kan, nggak sembarang kan. Iya. Ada izin. Tapi saya nggak tahu juga sih yang menjual ada berizin apa enggak kalau sekarang kan. Yang ada saat ini itu dari hutan berarti Bang Tony ya? Dari hutan ada, botolan ada. Saya selama ini pernah beli yang dari botolan juga pernah, yang dari hutan juga pernah ada. Ya. Atau barangkali gini ya, dengar cerita tuh katanya memang anggrek itu sisa-sisa yang dulu kan pernah pada zamannya ya, waktu banyak melimpahnya itu mungkin yang sekarang yang ada ini yang di rumah-rumah yang memelihara anggrek ya, itu yang dari yang dulu yang lama-lama beranak pinak gitu kan. Dulu kan saya ingat zaman dulu sampai karung-karungan orang-orang jual itu. Ngambilnya secara besar-besaran, masif malah. Iya sih sebenarnya. Mudah-mudahan. Tapi juga nggak tahu juga sih, dengan alasan ekonomi, dengan alasan hutan pohonnya mau dibikin ambil kayunya, jadi nggak bisa disalahkan juga kan. Iya. Mudah-mudahan nanti itu Bang Tony anggrek spesies Kalimantan Tengah ini bisa paling tidak kan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Yang jelas-jelas itu kan maskot Kota Palangkaraya dan khususnya Kalimantan Tengah Bang Tony ya. Jadi anggrek spesies kita ini bisa berbicara, bisa bersaing ya, tetap dilestarikan, bisa berbicara dengan daerah-daerah lain, paling sejajar lah paling tidak kan. Jadi orang di sana ada misalnya
menampilkan anggrek ini, kita juga Kalimantan Ya, Tengah punya. oh, gitu kita kan. punya. Kita punya andalan juga. Ada anggrek kan. unggulan ya dari Kita Kalimantan Tengah. pertimbangkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan Bang Tony kan, Amin, amin, harusnya kita- seperti itu. dan kita tetap mendukung Bang. Ya, Dan tetap kita mendukung. tetap- Siapapun itu. Siap. Siapapun itu ya, siapapun itu tetap kita mendukung. Iya, Oh. iya. Baik swasta, pemerintah atau pribadi perorangan tetap kita dukung. Iya. Ya. Kita nih bukan siapa-siapa Ya, Bang Tony ya. Ya, betul. Tapi paling tidak kita ada keberpihakan untuk pelestarian Bang Ya, Tony, untuk kan. pelestarian. Hanya bisa menyuarakan, Hmm. hanya bisa menyuarakan. Saya juga saya nggak terlalu anti cabutan atau apa kan, Ah, pribadi kan, karena saya sendiri kadang-kadang kan hunting sendiri ke hutan kan. iya. Nah, tapi kan kadang-kadang Tujuan, Bang. tujuannya kan berbeda kan. Iya. Ya. Baik, sampai di sini bincang-bincang kita dalam 1001 kisah anggrek bersama kami, Bang Tony, saya Subhan. Ucapkan salam. Salam lestari anggrek Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.